Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini. Dan kali ini kita akan mereview sebuah smartphone yang value dengan performancenya sangat worth banget, yaitu Redmi Note 10 Pro. Oke, Redmi Note 10 Pro ini menurut saya sangat worthy banget karena dari segi harga dan juga desain dan juga segalanya itu udah lebih dari pas-pasan gitu loh guys. Meskipun ini adalah HP mid-range atau smartphone mid-range, ini tuh bukan dianggap mid-range ya menurut saya, tapi memiliki desain yang sangat fleksibel banget dan juga memiliki performa yang udah melebihi kata dari mid-range tersebut. Bahkan layarnya ini ya, kalau bisa saya bilang, ini melebihi dari layar dari iPhone X yang saya miliki. Ketajaman dari displaynya, kontras yang diberikan, dan juga kecepatan refresh rate-nya yang 120 Hz itu loh, itu bikin saya jadi ingin tukar HP iPhone saya dengan smartphone ini. Nah, ingin tahu kan gimana review lengkapnya? Langsung aja yuk kita lihat reviewnya. Redmi Note 10 Pro ini memiliki spesifikasi layar AMOLED HDR10, 120Hz refresh rate, OS MIUI 12 yang menggunakan Android 11, chipset Snapdragon 732G, memori 8GB dengan storage 128GB, dual nano SIM dan micro SD card, quad kamera dengan main kamera 108MP, ultra wide 8MP, makro 5MP, dan depth sensor 2MP. Selain itu juga ada selfie kamera 16MP, dual stereo speaker, baterainya yang 5020 mAh, dan juga bisa 33 watt fast charging. Selain itu dilengkapi dengan IP53 dust and splash resistant. Desain dari Redmi Note 10 Pro ini sangatlah menyerupai desain smartphone flagship. Dengan balutan Gorilla Glass 5 di bagian depan dan belakangnya, membuat HP ini menjadi mewah. Kaca pada bagian belakangnya juga memberikan tekstur kasar doff. Meskipun begitu, pinggiran frame dari smartphone ini hanyalah dari plastik dengan warna metal. Desain yang tipis juga memberikan nilai lebih bagi smartphone ini dan sangatlah enak untuk digenggam. Layar yang luas dan dot display yang sangatlah kecil membuat nyaman dalam menonton berbagai film. 120Hz refresh rate-nya juga memberikan kenyamanan pada saat kita scroll sebuah halaman karena memberikan kesan smooth dan cepat. Haptic feedback yang diberikan pada Redmi Note 10 Pro ini juga sangatlah halus, bahkan mendekati kehalusan smartphone flagship. Selain itu, dual stereo speakernya juga memiliki kualitas yang bagus dan memberikan suara kencang seperti berikut. Smartphone ini sangatlah enak untuk digenggam. Jadi waktu kita pegang gini itu nggak slippery gitu loh, nggak licin di belakangnya karena kan ini belakangnya juga dapat casingnya doff. Nah, meskipun kita nggak pakai casing doff pun, di bagian belakang ini adalah Gorilla Glass 5 yang juga doff, jadi anti fingerprint juga gitu loh. Dan dari segi desainnya, tipisnya ini sangatlah tipis, tapi bukan tipis yang nggak enak digenggam juga gitu,
tapi sangat nyaman juga untuk digenggam. Dan pada bagian belakangnya ini juga ada sebuah kamera yang kalau kita lihat, kita nggak tahu nih kalau ini HP mid-range. Itu semua orang pasti bakal lihat dan mereka pasti mengira bahwa ini adalah HP flagship, guys. Perbedaan dalam menggenggam smartphone ini dapat membuat orang salah mengira bahwa smartphone ini adalah flagship. Jika kita menggenggamnya seperti ini, orang akan mengira bahwa ini adalah flagship dari Xiaomi. Dan jika kita menggenggamnya seperti ini, maka orang akan paham bahwa ini adalah smartphone mid-range dari Redmi. Redmi Note 10 Pro memiliki slot 2 nano SIM card dan juga dedicated micro SD card untuk mengekspand storage yang ada. Slot ini juga salah satu kelebihan dari smartphone ini. MIUI 12 merupakan OS yang disematkan oleh Xiaomi pada smartphone ini dan juga turunan dari Android 11. Aplikasi bloatware yang diberikan oleh Xiaomi pada smartphone ini membuat saya kurang nyaman karena tidak mudah untuk menghapusnya. Selain itu, beberapa iklan juga masih ada di Redmi Note 10 Pro, meskipun sudah berkurang banyak terutama di settings dan di beberapa software bawaan Xiaomi lainnya. Dari segi fitur, MIUI 12 memberikan banyak fitur baru seperti dark mode, floating windows, serta desain notifikasi dan control center yang baru. Selain itu, always on display juga diperkenalkan pertama kalinya pada seri Redmi Note 10 Pro ini. Fitur super wallpaper yang ada pada MIUI 12 entah kenapa tidak diberikan Xiaomi pada Redmi Note 10 Pro ini. Tetapi saya dengan mudah dapat menginstal dan mencobanya dan hasilnya berjalan dengan sangat lancar sekali. Tetapi setelah saya menggunakannya selama beberapa hari, saya merasakan baterainya lebih cepat habis dari penggunaan super wallpaper ini. Kemungkinan sih karena inilah ya, Xiaomi tidak memberikan fitur ini di Redmi Note 10 Pro. Overall, MIUI 12 merupakan OS yang sangat bagus dengan fitur yang bejibun banyaknya dan bisa digali sendiri oleh penggunanya. Juga dari segi fitur ya, smartphone ini tidak pelit dalam memberikan sebuah fitur. Banyak fitur yang disematkan, tapi kalian mesti pintar-pintar sih untuk mencarinya dan mengaktifkannya. Beberapa fitur unik yang ada dari Redmi Note 10 Pro ini adalah IR Blaster yang dapat digunakan sebagai remote control, FM radio yang sekarang semakin jarang disediakan oleh smartphone lain, dan juga tidak ketinggalan fitur NFC yang sangat berguna banget di Indonesia. Oh iya, salah satu hal yang menurut saya agak menyebalkan adalah jika smartphone ini ditaruh di atas meja yang datar. Karena terkadang kalau kita sentuh di posisi kiri atas dapat mengakibatkan smartphone ini bergoyang karena lensa kameranya yang sangat menonjol meskipun sudah menggunakan casing loh ya. Selama penggunaan 2 minggu pada smartphone ini, performa sehari-hari yang saya rasakan sangatlah cepat dan lancar dalam melakukan berbagai hal. Mulai dari membuka beberapa aplikasi, menjalankannya sampai dengan mengambil foto dapat dilakukan dengan lancar dan cepat. Hal ini tentu berbeda pada saat saya menggunakan smartphone ini untuk mencoba bermain game Genshin Impact. Pada saat saya bermain Genshin Impact, frame per second lumayan stabil di angka 30, meskipun kadang mengalami penurunan atau frame drop ke 27 frame per second. Meskipun begitu, dengan setting default, performa game Genshin Impact ini menurut saya sudah lumayan oke untuk dijalankan pada smartphone 3 jutaan ini. Pada saat saya bermain PUBG dengan settingan HD dan highest, frame rate yang saya dapatkan juga cukup memuaskan. Dan bahkan saya dapat membunuh 6 musuh tanpa merasa kesusahan karena touch sampling rate-nya sangat sensitif. Entah kenapa, settingan HDR dan Ultra HD belum kompatibel dengan smartphone ini di PUBG. Pada saat saya mencoba memainkan Genshin Impact selama setengah jam, smartphone ini hanya sedikit hangat pada bagian belakangnya dan chipset Snapdragon 732G memberikan performa yang cukup layak untuk sebuah smartphone mid-range. Selain itu, memainkan PUBG selama 22 menit, baterai saya hanya berkurang sebesar 5% saja yang menurut saya sangatlah wajar sekali. Dari segi performa juga nih, ini HP nggak ada lag atau lelet-leletnya sama sekali ya. Jadi kalau kita pakai seperti biasa, kecuali untuk nge-game ya, itu sangat cepet banget gitu loh. Bahkan kita nggak tahu gitu loh kalau ini adalah sebuah smartphone yang mid-range.
Tapi pada waktu kita gunakan untuk main game yang berat seperti Genshin Impact gitu, mungkin kalian akan menyadari bahwa performanya ini masih kurang cepat dibandingkan untuk HP sekelas flagship guys. Tapi bukan berarti bahwa nggak bisa main Genshin Impact ya. Untuk main Genshin Impact pun masih oke, masih kuat. Dia ada di sekitar 30 frame per second. Jadi masih playable dan lumayan smooth gitu lah ya. Pada segi baterai, Redmi Note 10 Pro dibekali dengan baterai 5020 mAh dan masih mendapatkan kabel charging serta adapter 33 fast charging. Saya mencoba bermain Genshin Impact 50 menit serta menonton beberapa streaming dari aplikasi kurang lebih 2-3 jam, serta browsing Google News dan juga menggunakan aplikasi Discord. Dan dengan penggunaan yang lumayan lama itu, Redmi Note 10 Pro dapat bertahan 60 jam atau hampir 2 hari lebih dan masih menyisakan 20% sebelum saya cas kembali. Pada saat saya coba untuk menyisakan baterai sebesar 10% dan mencoba mengisinya sampai penuh, dibutuhkan waktu 1 jam 15 menit untuk mencapai 100%. Waktu ini termasuk lumayan cepat dalam melakukan pengisian daya. Oh iya, jika kita melakukan pengisian daya dengan kabel atau adapter yang tidak fast charging, maka Redmi Note 10 Pro akan memberikan tampilan yang berbeda ya. Untuk video yang dihasilkan oleh Redmi Note 10 Pro ini terasa kurang baik karena menggunakan AIS yang menurut saya agak kasar pada main kameranya. Selain itu, AIS hanya berjalan pada resolusi maksimal 1080p dan 30 fps. Kamera ultra wide tidak memiliki AIS, sedangkan kamera depan memiliki AIS. Untuk hasil foto pada kameranya, menurut saya sudah sangat baik untuk smartphone 3 jutaan. Selain itu, adanya ultra wide dan makro pada smartphone ini membuat smartphone ini lumayan dapat dipakai foto di segala kesempatan. Night mode yang dihasilkan juga cukup memuaskan meskipun hanya terdapat pada main kamera 108 megapikselnya saja. Oh iya, kamera ultra wide menurut saya kurang dapat dipakai pada saat malam hari karena tidak dapat menangkap cahaya secara cukup sehingga foto yang dihasilkan menjadi gelap sekali. Overall, kamera dari Redmi Note 10 Pro ini sangatlah bagus di main kameranya dan kamera yang lain anggap saja sebagai pendukungnya saja. Inilah beberapa contoh hasil dari video dan foto yang saya tangkap dengan Redmi Note 10 Pro ini. Oh iya, juga ada dual video yang dapat merekam bagian depan dan belakang dari kamera secara bersamaan loh.
dual video ya, dan juga tes suaranya apakah lumayan jelas. Ini belakang ada Mi Store tuh, tapi sepi ya guys, nggak kayak yang online store-nya ini. Ini adalah suara waktu saya merekam ya, dengan menggunakan Redmi Note 10 Pro. Gimana mic-nya, apakah udah oke atau enggak? Untuk urusan kamera, menurut saya hasil yang dicapai oleh HP ini itu oke gitu loh. Jadi bukan sampai wow banget gitu, tapi sudah oke. Karena dia memiliki sebuah kamera, main kameranya itu 108 megapiksel. Dan menurut saya ini bukan gimmick sih. Karena kalau kita ambil sebuah foto dengan 108 megapiksel, gambarnya akan semakin tajam gitu. Juga saya coba untuk mengambil gambar pada saat malam hari, di mana low light berlangsung ya. Jadi saya coba untuk menggunakan night mode-nya yang katanya sih udah diupdate menjadi 2.0, dan ternyata hasilnya juga cukup memuaskan. Yang mungkin saya nggak begitu senang dari smartphone ini adalah hasil kualitas dari videonya. Karena apa? Videonya itu menurut saya sih kurang bagus gitu ya. Dia nggak ada OIS-nya mungkin, tapi ada AIS. Itu image stabilizer, tapi dengan menggunakan proses computing di dalam smartphone ini guys. Nah, kalau kalian menggunakannya dengan hanya 30 frame per second dan pada 1080p, kalian mungkin akan mendapatkan EIS dari main kameranya. Tapi kalau kalian mencoba untuk merecordnya dengan dengan menggunakan 4K atau juga 60 frame per second, maka EIS-nya itu nggak ada gitu loh guys. Jadi itu mungkin adalah salah satu kekurangan yang sangat saya sayangkan pada smartphone ini. Tapi gimana lagi ya, dengan harga seperti ini nggak sampai 4 juta loh. Ini udah wow banget sih menurut saya. Dan juga pada saat saya menggunakan kamera ini, pada saat saya mencoba untuk men-shooting ya ke kiri atau ke kanan, saya merasakan bahwa EIS yang dihasilkan oleh kamera ini itu kurang bagus gitu loh. Jadi processingnya itu kayak ada sedikit kok putus-putus gitu ya videonya. Dan hal ini sangatlah berbeda sekali jika kita menggunakan kamera dari smartphone yang sangat flagship. Jadi itu adalah salah satu kekurangan dari smartphone ini. Dengan harga flash sale 3,5 juta untuk varian 6 dan 64 GB, serta 3,9 juta untuk varian 8 dan 128 GB, smartphone ini menjadi salah satu smartphone mid-range yang handal di segala pemakaian. Tentunya, harga setelah flash sale mungkin akan naik Rp100.000 ya. Oke, jadi kita langsung aja ke kesimpulan dari smartphone ini ya guys. Menurut saya untuk sebuah smartphone dengan harga 3,9 jutaan, ini adalah smartphone yang sangat worth banget untuk dibeli guys. Terutama kalian yang ingin memiliki fitur flagship atau juga desain yang flagship dari sebuah smartphone. Karena layarnya itu loh, yang menurut saya itu adalah salah satu nilai jual terbesarnya dari smartphone ini guys. Bayangin, 90% waktu dari kalian dalam menggunakan smartphone itu bukan dari segi teleponnya ya, tapi dari segi chatting, dari segi main game,
dari segi nonton, dan semuanya itu membutuhkan layar yang sangat bagus. Dan juga smartphone ini juga memiliki stereo audio. Nah, berarti memiliki dual speaker ya guys. Nah, itu sangatlah worth banget. Dan saya sudah tes, suaranya juga lumayan kencang dan bagus gitu. Jadi dalam segi kualitas itu menurut saya pasti oke. Selain itu, fitur yang diberikan juga sangat banyak. Jadi kita bisa memilih fitur apa saja yang akan kita gunakan, seperti 120 Hz refresh rate-nya, NFC-nya, FM radionya, dan juga ear blaster yang digunakan sebagai pengganti remote dari smartphone ini guys. Untuk urusan kamera, smartphone ini juga bukan smartphone yang jelek gitu. Nah, selain memiliki 108 megapiksel, dia juga memiliki ultra wide, juga bisa untuk zoom 2 kali dengan kualitas yang oke dan bagus. Selain itu dia juga memiliki super makronya itu loh. Jadi dia bisa memfoto sebuah objek dengan sangat dekat sekali dan memberikan hasil yang sangat bagus sekali. Dan super makronya ini sangat jarang kita temukan di smartphone lainnya loh guys. Untuk performanya juga tidak gampang drop. Jadi setelah saya menggunakannya selama beberapa menit, HP-nya juga tidak akan terlalu panas guys. Diberikan juga bekal sebuah charger 33 watt dan dengan fast charging 33 wattnya itu juga sangat value added pada smartphone ini guys. Pokoknya dengan budget di bawah 4 juta, smartphone ini adalah smartphone pilihan yang terbaik menurut saya di awal tahun 2021 ini guys. Tapi tentu saja ya ada kekurangan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu pada videonya. Videonya itu kualitasnya menurut saya biasa-biasa aja, nggak terlalu bagus dan juga nggak terlalu jelek. Dan kekurangan yang kedua ada pada bloatware-nya. Jadi ini awal-awal saya beli sudah diinstalli seperti security, terus ada get apps-nya, terus ada cleaner-nya. Nah, ini adalah aplikasi yang dari awal sudah ada di smartphone ini guys. Jadi saya tidak menginstalnya dan udah ada. Dan ini sangat susah untuk dihapus gitu. Bahkan pada saat saya coba begini, ini nggak ada pilihan untuk meremove-nya. Jadi untuk meremove-nya sendiri itu ada caranya sendiri dan itu tidak mudah guys. Kekurangan yang ketiga adalah pada saat saya mencoba untuk men-swipe ke kanan atau ke kiri di bagian bawahnya ini. Ini saya pernah ada suatu saat itu touch-nya kurang responsif di bagian bawahnya ini. Tapi kalau saya swipe di bagian sini, touch-nya lebih responsif. Dan pada saat itu saya coba untuk merestart dan masalah tersebut hilang. Saya pernah mengalami 1-2 kali saja ya untuk hal ini. Tapi kemarin sudah ada sebuah update dari Redmi Note 10 Pro ini. Dan setelah saya install, masalah tersebut masih belum kembali lagi dan mungkin udah hilang. Jadi saya apresiasi atas Xiaomi Indonesia dalam ketanggapannya untuk beberapa bug yang terjadi pada Redmi Note 10 Pro ini. Satu hal yang menurut saya masih kurang teliti adalah quality check dari Xiaomi Indonesia. Saya menerima Redmi Note 10 Pro dalam keadaan masih tersegel, tetapi ujung kanan bawah dari pelindung layar depan sudah ada bekas lipatan seperti ini. Menurut saya, quality check-nya masih kurang baik karena bisa miss dalam hal seperti ini pada produk yang saya terima. Oke, mungkin itu saja sih untuk review dari Redmi Note 10 Pro ini. Like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, komen jika kalian ingin memberikan komentar pada video ini. See you guys di video selanjutnya. Gila sih, harga segini Xiaomi untungnya dari mana ya?